Halo semuanya, kenalin nama saya Muhammad Ridho Limbong dengan NPM 23143700065. Kali ini saya akan membahas dan mereview singkat salah satu sistem operasi yang paling banyak digunakan di dunia, yaitu Android. Di video ini, saya akan membahas mulai dari sejarah singkat, fitur utama, kelebihan, kekurangan, sampai alasan kenapa Android bisa sebesar sekarang. Dan langsung aja. Android pertama kali dikembangkan oleh perusahaan kecil bernama Android Inc. yang didirikan pada tahun 2003. Awalnya, Android tidak dirancang untuk smartphone, tapi lebih ke sistem operasi untuk kamera digital. Ya, kamera. Namun, karena pasar kamera digital tidak sebesar yang diperkirakan, akhirnya Android ANC mengubah fokus mereka ke smartphone. Dan pada tahun 2005, Android dibeli oleh Google seharga 50 juta dolar Amerika, bukan Zimbabwe ya. Sejak itu, Android terus dikembangkan hingga akhirnya pada tahun 2008, mulai komersial pertama Android, yaitu Android 1.0, yang diluncurkan bersama HTC Dream, ponsel Android pertama di dunia. Android sendiri berbasis pada kernel Linux yang membuatnya open source dan fleksibel untuk dimodifikasi. Dan ya, itulah alasan kenapa banyak banget merek ponsel yang pakai Android, mulai dari Samsung, Xiaomi, Oppo, hingga Google Pixel sendiri. Dan jangan lupakan Vivo. Ya, HP kok Vivo. Android menawarkan banyak fitur yang membuatnya unggul di pasaran. Dan inilah beberapa fitur utamanya. Yang pertama, open source. Yang seperti yang saya bilang tadi, Android itu open source, yang artinya siapa aja bisa mengakses, memodifikasi, bahkan mengembangkan sistem ini. Ini juga membuat Android punya banyak variasi UI, seperti One UI dari Samsung, MIUI dari Xiaomi, dan yang lain-lain. Kedua, Google Integration. Android terintegrasi sangat baik dengan layanan Google seperti email, Google Maps, Google Drive, dan tentu aja Play Store untuk mengunduh aplikasi. Ketiga, customizable. Penggunaan Android bisa mengubah tampilan ponsel mereka sesuka hati, mulai dari launcher, widget, icon pack, sampai custom ROM. Semuanya bisa diubah untuk menyesuaikan dengan keinginan pengguna. Keempat, multitasking. Android mendukung multitasking yang cukup baik. Kita bisa membuka beberapa aplikasi sekaligus, bahkan split screen di beberapa perangkat. Kelima, fitur keamanan. Seiring berjalannya waktu, Android juga terus meningkatkan fitur keamanannya, kayak sidik jari, face unlock, enkripsi data, hingga sistem update keamanan bulanan. Ya, dan Android juga mempunyai beberapa kelebihan, kayak satu, pilihan perangkat yang beragam. Jadi kalau pakai Android, penggunaannya tuh kayak masuk ke dunia yang luas. Mau cari HP 1 jutaan buat kebutuhan basic kayak scroll Instagram, buka-buka Facebook, dan ya nonton YouTube, pasti ada. Mau HP 5 jutaan yang performanya cepet, nggak ngelek-ngelek, ada juga. Mau flagship belasan juta dengan kamera kayak yang DSLR, Android juga punya. Dari merek lokal sampai go internasional, semua bersaing ngasih yang terbaik. Dan ini beda banget sama jika dibandingkan sistem operasi lain yang pilihan perangkatnya tuh cenderung terbatas. Kedua, harga lebih terjangkau. Salah satu alasan kenapa Android cepat berkembang adalah faktor harga. Dengan spek yang mirip, harga HP Android itu bisa jauh lebih murah dibandingkan kompetitor lain. Ini membuat Android bisa diakses semua kalangan, dari pelajar sampai ke profesional. Dan walaupun murah, banyak HP Android entry level sekarang udah bisa diajak multitasking dan gaming tipis-tipis kayak main PUBG.
Ketiga, kebebasan personalisasi. Android itu kayak taman bermain buat yang suka kreativitas. Kita bebas ganti tampilan, mulai dari wallpaper, widget, launcher, sampai ke seluruh tema UI-nya. Bahkan kalau mau lebih ekstrim, bisa install custom ROM atau kayak root device buat buka fitur-fitur tambahan. Ya, gitulah. Dan di Android, pengalaman pakai HP tuh nggak kaku. Semua bisa disesuaikan sama kepribadian dan kebutuhan pengguna. Jadinya sesuka hati penggunanya lah. Keempat, komunitas besar. Karena pengguna Android sangat banyak, komunitasnya juga otomatis gede. Gede banget. Gede. Ada forum-forum kayak XDA Developers, Reddit, grup Facebook, grup IG. Kayaknya IG nggak ada grupnya. Sampai channel YouTube yang khusus bahas Android. Kalau misalnya kayak ada masalah, tinggal cari solusi. Biasanya langsung ketemu gitu. Mau belajar custom ROM kayak sok-sok hacker gitu. Mau cari tips ngirit baterai, mau tahu rekomendasi aplikasi terbaik, semua itu ada komunitasnya yang siap ngebantu, tapi bayar. Untuk kekurangan, Android juga punya kekurangan kayak fragmentasi. Pertama itu ya, karena Android dipakai di berbagai merek dan model HP, sistem operasinya itu jadi agak terpecah-pecah, kayak berpecah itu. Artinya, nggak semua ponsel Android dapat update sistem yang sama di waktu yang bersamaan. Ada HP yang baru beberapa bulan keluar, tapi update-nya tuh nunggu 10 tahun gitu. Enggak lah, nunggu beberapa bulan gitu. Bahkan kadang nggak dapat sama sekali. Ya, dicuekin deh. Dan ini bisa bikin pengalaman pengguna jadi beda-beda. Ada yang udah nyobain fitur baru, ada juga yang nunggu bertahun-tahun sampai ada cucunya gitu. Enggak sih. Dan dari sisi keamanan, fragmentasi ini juga beresiko karena HP yang nggak dapat update rutin bisa lebih rentan gitu terhadap serangan malware atau bug. Jadi kalau nggak ada update-nya, jadi bug itu nggak bisa terperbaiki gitu dengan update yang baru. Yang kedua, keamanan. Karena Android itu sistemnya sistemnya open source. Artinya siapapun bisa mengakses kode dasarnya. Sisi positifnya, inovasi berkembang pesat. Tapi di sisi lain, ini juga membuka celah buat hacker atau membuat malware, terutama kalau pengguna selalu unduh aplikasi dari luar Play Store. Risiko kena virus atau spyware, nah itu dia, jauh lebih tinggi. Makanya penting banget buat pengguna Android buat tetap waspada, rajin update sistem, dan pilih aplikasi dari sumber terpercaya. Nah, yang artinya jangan suka bajakan gitu ya. Jadi kalau ada aplikasi berbayar ya mending gak usah dibeli. Mending buat makan aja guys buat kira buat YouTube lah ya. Ketiga, bloatware. Satu hal yang kadang ngeselin di HP Android adalah bloatware, alias aplikasi bawaan pabrik yang ya kadang nggak penting-penting banget gitu loh. Mulai dari aplikasi game demo, browser tambahan, sampai tools yang fungsinya double sama aplikasi Google. Masalahnya nih, beberapa bloatware ini nggak bisa dihapus kecuali HP-nya itu di root, dan itu ya beresiko gitu. Akibatnya ruang penyimpanan jadi cepat penuh dan performa HP bisa agak berat gitu. Obesitas deh. Kalau kebanyakan aplikasi nggak berguna jalan di belakang, di background. Jadi kalau misalnya banyak banget gitu aplikasi yang berjalan, dia nge-lag. Nah itu dia kekurangan dari aplikasi bawaan pabrik ini, karena nggak bisa dihapus gitu. Kalau mau dihapus dia kayak nggak boleh gitu, nggak boleh, ini anak saya nih gitu. Kayak gitu.
Untuk kesimpulan, Android itu intinya sistem operasi yang fleksibel dan inovatif dengan sifat open source-nya. Jadi keunggulannya itu, Android itu membuka banyak peluang bagi pengembang dan pabrikan ponsel untuk berkreasi. Jadi bisa sekreatif mungkin. Walaupun ada beberapa kurangan seperti kayak tadi fragmentasi dan potensi keamanan. Tapi Android tetap menjadi pilihan utama bagi jutaan orang di seluruh dunia, termasuk Indonesia. Termasuk banyak gak sih pengguna Androidnya? Kayaknya iya, mungkin sih. Dan ya, kayaknya kesimpulannya cuma itu aja sih. Kayaknya ya udah. Kayaknya segitu aja untuk review singkat dari saya tentang sistem operasi Android ini. Dan ya, kayaknya tugasnya segini aja. Dan terima kasih. Bye.